dari 3 varietas kita, anggaplah kita maskot, maco, primadona. Wah, kita julukannya gitu aja ya Pak ya. Itu kalau menurut Pak Yadi dari sisi petani, bukan pedagang, itu di antara 3 itu cenderung kemana Pak? Kayak biji kuda. Oh. Nah, Gigi giginya kuda. kayak Bukan biji kuda. Ya, bukan. Gigi kuda. Ya, ini insya Allah harapan petani. Ya. Ya mudah-mudahan maco namanya hasilnya nggak lebay. Oke. Pak Kumis, Yoi. bisa dimulai? Oke. Pak Yadi, Pak Johar, ini tadi kan belum umur ada 100 hari kan? Iya. Yang punyanya Bapak ini. Kalau umur Pak Yadi ini sudah panen kan? Sudah panen. Pengaruh nggak bibilan mudah dan tidak di daerah Bapak? Ini kan bibilan pakai tangan aja. Nah, ini mudah kan? Itu mempengaruhi tingkat kesukaan petani nggak? Pengaruh ya? Kalau lebih suka yang mana? Udah dipipil gitu ya? Terlebih lagi kalau di wilayah saya tuh masih pengerjaannya manual, Pak. Manual. Itu akan terasa sekali. Akan terasa sekali, makanya itu berpengaruh, sangat berpengaruh. Oh, berarti kalau misalkan agak alot gitu lama. Berarti biaya untuk nambah lagi. Iya, tenaga. Atau sudah nggak mau mipil dia. Tangannya orangnya itu sudah. Wah, aku kalau itu ampun. Itu ada yang seperti itu. Oh gitu ya Pak ya. Ya. Paling kalau orangnya udah seperti itu, ujung-ujungnya dia jual tebas. Jual tebas. Jual kebun. Jual masih ada di Kebun. pohon itu ya. Ya. Tapi kalau dijual tebas itu sebenarnya lebih petani loh Pak ya. Menguntungkan dijual di pipil sendiri baru dijual atau di sistem tebasan. Menurut Pak Johar gimana? Kalau menurut saya tergantung harga pipil kering. Ya, Kalau di misalkan, angka 5.000, ya mending pipil kering. Kalau harga di bawah 3.000, mending sistem silase lah gitu, buat molase gitu. Ya, bicara silase, nyambung lagi. Bentar. Ini mau menjelaskan dulu. Sudah tidak sabar nih Pak Kumis. Saya masih kepo Pak. Iya. Ini karena baik petani maupun pedagang itu UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, nyambung ini, cari yang pipilannya mudah karena biaya juga relatif sedikit. Nah, yang saya tanyakan lebih suka yang dipanen sendiri atau tebasan? Menurut petani katanya sesuai harga. Kalau dari kacamata pedagang sendiri, penebas, Itu ada untung ruginya. untung ruginya bagaimana Pak? Untung ruginya. Bisa dijelaskan? Kalau untuk mengefisienkan waktu, itu lebih ditebas. Bas. Oke. Kalau untuk biasanya sih si petani, kalau sekarang harga segini, mudah-mudahan di depan sekian. Harapannya begitu. Harapannya begitu. Kalau di tempat saya ya. Terus ditambah lagi mereka ada tempat, bahkan yang nggak ada tempat pun dia buat tempat sendiri. Tempat untuk penyimpanan jagung. Oh, oke. Biar di kebun dipanen. Kalau nggak keburu dipipil, dia simpan dulu di atas. Oh gitu ya. Oke. Jadi ujung-ujungnya dia nggak jemur. Gitu ya. Berarti biar yang panen duluan tuh yang agak kering dulu, Ya. sambil yang nunggu yang berikutnya gitu ya. Lebih ininya sih, ya sama ya gitulah, ada untung ruginya juga ya. Untung ruginya juga. Tapi secara pengalaman Pak Yadi ini selama menebas atau sebagai bandar ini paling disuka itu yang bagaimana sih, selain di bobot, selain di warna tadi? Apakah mau saya kriteria yang ini? Tentunya setelah ini saya tebas, nanti saya jual sendiri, saya jual ke sana lagi ke yang lebih ke pakan ternak misalkan, dia akan mendapat keuntungan lebih dibanding yang ini. Itu punya kriteria nggak Pak? Kalau secara khusus sih nggak ada ya. Nggak ada ya? Sebetulnya nggak ada. Cuma kalau itu pun kalau ada, kemarin sempat ada varietas lain lah. Saya coba.
itu pun nggak bisa menjamin di kuantitas. Oke, kemarin saya beberapa kali dua kandang ayam betelur saya coba uji itu. Ternyata memang mereka bilang ada perubahan di kualitas kuning telur, di cangkang telur itu ada, cuma ya begitu dipinta volume besar Nggak bisa. saya angkat tangan Ya. karena tidak semua petani dia suka tanam varietas itu. Yang itu ya, walaupun tadi dijelaskan ada peningkatan di cangkang kuning telur, tapi kalau petani-petani yang nggak nanam, yang mana bisa untuk mencukupi kuota itu ya gitu maksudnya, Pak. Itu yang Lagi kembali ya kebutuhan ternak ini apapun ya, berarti kan istilahnya jagung apapun masuk, nggak, tidak ada kriteria tertentu gitu ya. sama kayak kemarin dua tahun kemarin ada yang ngajak kerjasama untuk ngejar jagung rendah aflatoksin. Aflatoksin ya. Setelah saya pelajari, wah udah saya angkat tangan nggak bisa. Ya ada sih, ada beberapa kayak beras, gabah biofortifikasi itu juga hasilnya rendah per hektarnya Pak Ajis. Oke. Ya, jadi kayak jagung rendah alfa-toksin, biasanya petani 1 hektar menghasilkan minimalnya 7 ton, 8 ton gitu kan. Begitu nanam yang rendah alfa-toksin 1 hektar cuma 3 ton, ya dia rugi waktu, Ya, rugi tenaga. rugi hasil juga ya Pak ya. Saya nggak menjamin apa ya istilahnya penghasilan dari petani sendiri kan, hanya ngejar ini ya kualitas ya Pak ya. Ngejar kualitas. Kalau yang menurut Pak Yadi, Pak Johar tadi seperti dijelaskan tadi, untuk maskot maco primadona itu masuk nggak kriteria yang untuk misalkan ke pakan ternak kemana yang Pak Yadi biasa ini masuk nggak? Atau ada yang hanya salah satu? Kalau jagung sih masuk semua. Masuk semua ya? Kalau untuk peternak Ya, maksudnya kan secara warna, salah warna. tadi kan punya kriteria ya, warnanya itu ini, terus kemudian pipilannya muda, sehingga waktunya lebih cepat, atau tongkolnya gede, bobotnya ada, itu kan berarti masuk ya ini ya? Masuk Pak. Walaupun Pak Yadi tadi menjagokan di antara 3 itu di daerah Pak Yadi itu menjagokan yang maconya dibanding yang 2 ini. Iya. Tapi secara keseluruhan 3 ini dibandingkan varietas jagung yang lain bukan besi bagaimana Pak? Ada Bisa bersaing Pak. bisa ya? Bisa bersaing. Masuk begitu ya? Saya kenapa alasan saya lebih memilih ke maco ya Pak dibandingkan yang 2 itu ngelihat di batang. Batangnya dulu ya? Ya, ngelihat fisik batangnya dulu. Karena si Performa petani, dulu. ya performa Oke. batang. Karena petani di tempat saya itu ngelihat wah batangnya kecil. Nggak mau ya udah? Sugestinya batang kecil, Rentan rebah. rentan rebah. Oke, masuk akal juga Pak Lasdan. Berarti Makanya kenapa saya nah itu ya? memilih ke maco. Itu Oke. pertama tampilan menyesuaikan kebutuhan kesukaan di petani di wilayah Oke. saya juga Pak. Gitu. berarti di Nagrek dan sekitarnya, berarti dari 3 varietas ini berarti lebih mengunggulkan yang maconya. Oke, masuk akal. Kalau di Pak Johar kan baru nanam 1. Nah, pertanyaannya bukan milih yang mana, tapi yang maconya di daerah Pak Johar ini dibandingkan sebelumnya yang semirip itu kira-kira berani bersaing nggak ini Pak? Ya kalau maaf ya, kalau sama bisi yang tadi udah dikupas seperti 816, memang kalau segi tampilan sama, cuman kalau 816 dulu ada aflatoksin. Oh gitu. Ya, Itu. Jadi kalau ini saya lihat memang dari segi penampilan bersaing lah. Udah oke ya. Bersaing. Apalagi kalau saya kan istilahnya orangnya kecil, jadi kalau yang tinggi itu susah panennya. Oh, metiknya ya, Metiknya. metiknya susah, gitu ya. Juga pekerja itu yang panen. Nah, sebelum kenal maco yang ditanam itu, yang mau panen ini, itu tanaman sebelumnya itu kan merek lain tuh ya. Ya, Maksud saya itu menurut kacamata Pak Johar itu gimana ini? Wah, ini menjanjikan atau tidak ini? ya kalau Kedepannya. lihat perform si maco ini ya kayaknya harapan petani.
Wah. Kalau dia mah kalau nggak bagus nggak mau ke sini dia. Gitu ya? Iya. Orang bermutu tadi tuh. Tadi ya. Oh. Berarti Itu. belinya harus mutu juga ya, Pak? Iya, dia mah kalau nggak bagus nggak bakal ke sini dah. Berarti gini, Tak jamin. beliau berdua ini ada perbedaan Pak Lastar. Iya. Kalau Pak Johar ini benihnya kalau nggak bermutu, Ya. nggak bisa menyaingi yang kemarin-kemarin, Iya. nggak mau dia. Iya. Mau sampel kayak mau Wah, kopla apa kayak nggak Iya. mau. Kalau beliau, kalau nggak bersaing yang menguntungkan cuannya banyak, nggak mau dia. Jadi Pak Johar ini kan takut dosa Pak. Nah, oh Ini gitu ya. meremehkan pemberian dari petugas bisi. Sampel gitu ya. Sampel lah, nggak usah saya kasih pupuk lah. Ya, Nah, sama yang di atas diwelehke. Nah, biar nggak dosa dia datang ke sini. Begitu ya. Ada bisikan malaikat Johar, Nah. itu lihat jagungmu. Kaget dia, ya kan gitu. Ada bisikan gitu, nggak tahu bisikan dari mana itu. Kan. Iya. Ternyata bagus juga ya. Nah, Cuma ini sekali. pupung saya ingat biar nggak lupa. Itu tadi Pak. Kan tadi silase. ada bilang Silase. silase, Oke, kemudian gimana, apa Pak Kumis? Pak Yadi tadi bilang batang ya. Oke. Ini saya jelaskan sekalian. Jadi ada 3 tuh. Apa tadi? Pak Yadi, Pak Johar. 1 mas. Scott, Maskot. Nah, 2 maco, maco. 3. prima dona. Nah, yang maco kita sendirikan dulu. Nah, ya. Maskot dan primadona Pak Yadi memang karena Pak Yadi sama Pak Johar tidak punya area yang istilahnya secara Depanan silase. secara tanah, secara pengairan, secara iklim itu kurang apa ya, kurang normal istilahnya. Nah, maskot dan primadona ini memang jagonya nanti jagoannya di persawahan. Musimnya gitu ya. bagus, datarannya bagus ya. Lebih subur mungkin ya. Bagus, nanamnya memang fokus nanam jagung. Tanamnya kotaknya pas, Bener-bener diatur. panjang. Terus apa? Subur, tanah berpasir misalnya dan sebagainya seperti Klaten, Kediri dan sebagainya ya. Kalau kita ya Pantura, Ciledug dan sebagainya. Maskot dan primadona lebih menjadi pilihan. Yang di daerah situ ya. Yang Cirebon, Ciledug itu maskot menjadi pilihan, Brebes, Ketanggungan itu menjadi pilihan. Tapi memang Pak Yadi sama Pak Johar ini daerahnya marginal ya, bukit-bukit, gunung tidak, dataran rendah juga tidak. Tidak ada airnya. Andalkan hujan. Airnya ente, pupuknya ente. Nah, itu kita pakainya memang sudah benar pakai maco. Berarti pilihannya Pak Yadi, Pak Johar pas itu. Nah, Itu cuma benar. dari perusahaan Pak Yadi sama Pak Johar tidak boleh hanya satu. Kita tetap memberikan varietas pilihan. Kan diuji coba. Nah, terutama nih Pak Yadi nih selaku penebas nih. Kalau Pak Yadi nanti mengarahkan petani kebutuhan untuk silase atau panen muda Tebasan. atau jagung muda yang di sayur dan sebagainya, pakai aja Primadona, Pak. Oh, gitu ya Pak Lasar. ya. Ini ahli-ahli yang bicara nih. Termasuk si metal itu bisa sangat bagus untuk silase. Oh, oke, paham. Monggo Pak, ya. Takut roboh, misalnya, wah ini musimnya ekstrim. Nah, terlanjur nanam si metal, batangnya bulat si metal. Sugestinya Pak Yadi kalau batang bulat gampang roboh, ya sudah silase saja, nggak masalah. Tanamnya harus rapat biar nggak rugi. Mungkin ada yang mau ditanyakan mumpung nggak ketemu nih Ya, Pak. ini, Pak, Ya, ini kan sharing kita kan Pak. Ini kan sharing ini. Gitu. Tahun udah 2 tahun kemarin sama kemarinnya lagi. Ya, nggih. Itu di tempat saya si metal tetap ada 2 hasil Pak. 2 hasil, maksudnya 2 hasil? Yang satu bagus, yang satu jelek. Jeleknya Ternyata kenapa itu? Itu kecil-kecil Pak bijinya. Tongkolnya apa bijinya? Tongkol sama bijinya pun kecil. Oh. Benih sama Bu? Kecil-kecil. Iya, bini sama. Memang satu hamparan cuma di tanah agak berbeda. Beda tanah. Beda tanah. Itu yang justru yang lebih bagus di tanah yang merah Tanah merah. ketimbang tanah Kurang yang hitam. kurang subur berarti Pak Lasar ya. Oh, yang satu mungkin tanahnya nggak bisa buang air Pak Cis. Oh, kemudian. Jadi gini, Apa ada
Memang Tips ada ya, kerakunan ya? tips tanam jagung itu adalah tanaman yang kurang suka air tergenang. Atau istilahnya tergenang di situ terlalu lama-lama, molekul airnya terlalu lama-lama menggenangi akar dan sebagainya. Kurang suka semua jagung. Cuma khusus maco ini secara genetika pembawaan dari lahir dia paling stabil. Kelebihan air tergenang tidak masalah, kurang air juga tidak masalah. Oh, nah ini Pak. Kelebihan. Ini Pak Johar, Pak Yadi. Berarti kan bener ini. Cuma sekali lagi saya bisa matur ke Pak Yadi sama Pak Johar nih Pak Kumi, sekalian untuk pengetahuan kita semua pemirsa sahabat petani biji. Kalau dalam kondisi sebagai petani saya punya lahan yang kondisinya itu tanahnya bagus, membuang airnya drainasenya bagus, pengairannya dijamin setiap seminggu sekali ada pengairan, punya uang untuk beli pupuk, ya. Kecukupan lah ya. Kami menganjurkan maskot itu jawabannya, primadona itu jawabannya. Ya, karena nanti sama-sama di potensi hasil. Ini kalau maskot bisa 13 ton, maco kurang dari 13 ton. Tapi begitu di situasinya seperti daerahnya Pak Yadi sama Pak Johar, daerah yang apa istilahnya semua keterbatasan ya, airnya tergantung dari Gusti Allah. Oke. Ya. Terus apalagi nanamnya di galengan-galengan Ya, itu sebagai border, betul. apalagi di Tumbang Sari, maco jawabannya. Oh, berarti ada segmennya sendiri ya, Pak. Segmennya sendiri. Artinya oke. Pak Yadi harus paham, wong Pak Yadi juga apa ya dijadikan panutan oleh petani, banyak petani. Kan biasanya kalau penebas nih, maaf nih. Habis nebas gitu kan sekalian ngasih benih biasanya Pak Adis. Oh, minjami. Begitu, Pak. Sering minjami gitu ya, Loh, Pak? kalau nggak minjami nggak dapat lahan nanti dia. Minjami ke petani. Iya. Atau gimana, Pak, sistemnya? Sistemnya saya Yarnen, Pak. Oh, Yarnen. itu benih saja atau Plesaprodi atau Semua. semua ya? Berarti kayak punya sudah langganan itu ya, Pak ya? Ya. Saya pinjami butuhmu apa, nanti panen ke saya, potong gitu ya. Dari jagung, bibit, pupuk, obat-obatan, ya kebutuhan di Nah, itu. Wah, ini cocok, Pak. Zaman sekarang kalau nggak seperti itu mana dapat lahan. Nah, berarti gini Pak Lasdar, ini Ya. buat kalau menurut saya ini, saya sebagai Pak Yati ini. Ya. Tadi kan beliau sudah milih di antara tiga ini. Iya, Pak bahwa yang Kumis. dipilih maco. Memang Iya. bener kan? Lebih ini kan. Berarti sudah punya kehati-hatian dan kewaspadaan bahwa nanti minjam itu saya pakainya harus ini. Itu dia. Itu dia. Nah, itu Ya dia. hasilnya banyak, pinjamannya kembali, Pinjaman kembali. dia dapat jual, labanya juga banyak. Terus ini Pak Lasdar, yang saya tanyakan, tadi dijelaskan, saya tanya ya kan? Ya. Kemungkinan bisa untuk masukan Pak Yadi, Pak Johar dan sahabat bisi manapun berada. Ketinggian lokasi itu di antara tiga itu atau punya keistimewaan sendiri atau bisa di semua lini Pak di antara tiga ini. Sing Misal- dimaksud punya Nah, sekarang maskot, maco, primadona itu bisa dataran rendah, menengah sampai tinggi atau ada atau gimana Pak? Jadi dataran menengah sampai tinggi maco. Ya, kita bisa 500 ke atas maco saja, Pak. Oh gitu. 500 600 ke atas maco saja. Berarti udah masuk ke tinggi ya? Sudah berarti? ke tinggi lah. Menengah ke tinggi lah ya? Seperti punyanya Pak Johar bermutu ini. Dapat julukan Pak? Johar bermutu. Pemirsa sahabat petani biji, jangan lupa Pak Johar bermutu. Ini ketinggiannya 900 sampai 1000 sampai 1100, langsung aja pakai maco, Pak. Kami tidak merekomendasikan yang Maskot ataupun primadona. Nah, tapi kalau masih di bawah 600, di bawah 500, monggo mau pakai maskot atau primadona. Menengah ke bawah ya berarti ya? Nah, itu masih dibolehkan. Wes, udah gitu Pak. Berarti besok Pak Yadi, Pak Johar, sekelilingnya situ 2 musim mau tumpang sari mau monokultur udah seperti kata Pak Lasdar, maco saja. Maco Udah, saja. ya. Maco itu singkatan mantap coy. Nah, maco. Gitu ya. Oke. Berarti silase dari segi teknis itu berarti anu Pak ya, dari diarahkan ke yang primadona. Yang primadona sama si metal tadi kalau sudah Ya, kenal si kalau metal. kenal si metal ya. Berarti dari 3 varietas baru Tapi ini. untuk 3 varietas baru ini primadonanya. Oke, berarti kita dapat ini. Kembali lagi Pak Yadi. Ini kalau menurut Bapak ini maco. Kita fokus ke maco ke beliau berdua ini.
Karena pilihan di 3 ini ada di Maco, kebetulan beliau ini juga menanamnya Maco yang disandingkan dengan jagung yang andalan di daerahnya kemarin Pak ya. Katanya gede, harus begini, bertongkol 2. Ternyata setelah disepelekan tadi Pak, sampel gitu. Sampel. Bermutu. Ternyata sama yang di atas Terus diwelehke. keluar 2 lagi. Gede-gede lagi. Jadi semua. Merasa supaya nggak berdosa, Datang ke sini. Nemuin, Pak. Aduh, Yes. dosanya hilang. Pas nanem, teori. Ini Ini prakteknya. Betul. Gitu. Ini udah gini Pak Yadi ya. Kalau Pak Yadi kan tanamnya 3. Dia nggak sampel. Kalau Pak Yadi sampel kurang banyak. Gitu. Oke, jadi udah ada mengerucut ini Pak. Saya juga dapat masukan banyak dari Pak Johar, Pak Yadi maupun Pak Lajar ini menambah pengalaman saya. Ini kan apalagi ini kan realita di lapangan yang Bapak lakuin sendiri, ditanam sendiri. Terus nanti sebentar lagi mungkin setelah ini atau besoknya Pak Yadi juga mau panen ini. Nah, secara apa ya, gampang saja sebelum panenan kita ubin atau Pak Yadi ngubin sendiri dapat hasil realnya berapa, secara gampangan kan sudah, oh ini ya bakalan dilihat dari ini kan secara ilmu dagang ya Pak ya. Ilmu dagang pasti punya feeling Pak, karena modalnya gede, uang perputarannya gede ya kan Pak Yadi ya, pengennya itu kan kembali juga, nggak mau kan rugi kan. Sekarang sudah punya jagoan ini ya. Kemungkinan itu bisa, mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi pilihan cocok baik petani Pak Johar maupun yang pedagang ini Pak Yadi untuk maconya ini. Karena seperti informasi Pak Lasdar, saya juga tambah yakin bahwa untuk dataran menengah ke atas itu pilihannya di antara 3 varietas itu tetap yang maco. Karena apa? Tidak ada hujan itu bahasa Sundanya apa? Halo dok. Ladang erat. Jagung bleduk. Aduh, jadi saya sering-sering seperti ini ke daerah Sunda itu jadi belajar ini Pak Lasdar, belajar bahasa Sunda. Soalnya biasanya kalau ngomong bahasa Sunda itu saya itu ngomong apa ya? Jangan-jangan ngerasain saya, enggak ya? Oke. Tapi bisa bahasa Jawa Pak Yadi ya? Kalau Jawa sih kalau ngomong secara langsung enggak Pak. Enggak, Mendengarkan cuma bisa. Kalau itu ngerti ya? Iya, kalau lagi ada yang ngobrol gitu Pak. Mendengarkan aja bisa. Ngerti ya berarti? Ya kayak kita, dia ngobrol Sunda saya tahu. Tepat saya jawab Ngomong secara nggak Sunda. bisa. Ya, Belepotan ya? kata-kata tertentu paling-paling. Saya Sunda paling-paling kehet gitu. Ya. Paling hayang laat. Bodas berem. Ya, oke. Kalau seperti di bahasa di sana daerah Pantura yang daerah Tegal, daerah itu ngapak-ngapak gitu, ada ya ngapak-ngapak itu juga belajar juga. Kemarin di Cianjur juga belajar, ada namanya apa songklak apa bahasa di crop. Kalau Pak Yadi Tomat, musim tanam jagungnya Sama juga setelah itu. ini kapan? Habis lebaran juga, Kayak- Pak ini. Kebetulan kalau di tempat saya kebanyakan di apa Pak namanya? Setelah sayuran itu loh maksudnya. Enggak setelah sayuran sih Pak. Jadi kita sistem terobos. Oh, Sistem Gendong terobos. rewok. Nah, gendong rewok. Culik tanam. Culik tanam gitu. Kalau penyanyi Pak Anu kan langsung besok ya, Iya. utama jagung itu ya. Nggak nunggu jagung Panen. ini dipanen gitu sih. Oh, berarti belum panen pun Ditanam. sudah tanami di bawahnya. Biasanya di sekitar 2 minggu sebelum panen kita tanam lagi. Ngejar waktu ya, Pak itu. Sistem terobos. Ya, berarti ngejar waktu. Gendong warok. Istilahnya terobos ya itu ya. Gendong warok tadi tuh. Gendong rewok. Gendong rewok. Gendong rewok, terobos, terus apa culik tanam. Culik tanam. Culik tanam itu Istilah-istilah. Curi Jadi start. metode mengoptimalkan lahan. Oke. Kalau di Pak Johar kan curi terong kemarin. curi cabai. Curi terong. Terongnya belum habis sudah tanam jagung. Jagungnya belum dipanen diambil orang. Dicuri semua. Tapi dapat julukan baru, bermutu. Bermutu. Orang tidak ada apa yang bermutu? Bermuka tua.
Oke. Bagus. Kalau Pak Yadi julukannya apa ya? Kayak yang cocok apa ya? Pak Yadi paling pas ya Pak Yadi inilah, Pak Yadi Bandar lah ya. Pak Yadi Bandar. Yang penting jangan bandar narkoba ya. Bandar jagung aja. Ya harapannya gitulah, Pak Yadi sekarang sudah tahu. Tapi yang paling utama gini Pak Yadi sama Pak Johar, semoga dari visi internasional ini selalu mensugestikan Anda ini. Jadi Pak Yadi, Pak Johar itu selalu ingat, oh ya kalau ingat jagung ingat visi aja lah. Ya. Nggak usah yang susah-susah, ini ada visi lah, istilahnya seperti itu. Jadi kami seperti itu, komitmen kami kepada petani. Oke. Ya. Jadi ini obrolannya menurut saya itu sangat menarik, Pak Johar, Pak Yadi maupun Pak Lazar. Jadi dari sisi pedagang ada, dari ya pelaku bisnis, kemudian dari petani sendiri, dari kelompok sendiri, kemudian dari apa itu yang masalah untuk teknis yang dari jagung sendiri itu juga ada. Jadi obrolan kita kan nyambung nih Pak, istilahnya kan saling melengkapi. Nah, harapan saya obrolan kita ini bisa dilihat dan didengarkan oleh sahabat visi dimanapun berada, sehingga yang belum pengetahuannya, karena ini relatif baru nih kan ya, kita kan list ini kan, kalau nggak salah menurut informasi yang saya terima itu betul apa nggak salah Pak Lazar, mulai bulan depan sudah mulai ada Rilis komersilnya sudah ada, sudah dikomersilkan. Jadi seorang Johar bermutu Iya. sudah tidak bisa mengharapkan sampel lagi. Tapi dengan tanda kutip, karena dari BISI, Iya. petugas-petugas BISI itu kalau sudah menemui tokoh-tokoh yang seperti itu, ya, tidak akan ditinggalkan, Pak. Iya. Jangan khawatir. Karena pengen saya Pak pribadi sudah dengar Pak Yadi tadi sebagai petani dan sebagai pebisnis atau bandar ini sudah memfokuskan salah satu varietas. Harapan saya di musim depannya ini di area Nagrek dan sekitarnya Pak Yadi ini fokus ke Maco saja. Iya, fokus ke Maco. Termasuk Pak Johar. Termasuk Pak Johar juga. Jadi fokusnya ke itu, biar nanti kita fokus untuk promosinya, untuk ini. Yang belum percaya jangan dipaksa sih Pak. Ya. Untuk saya. Atau dibandingkan dulu. Dibandingkan dulu. Justru Pak, kenapa saya kemarin pingin berani tanam, memang karena sama Pak Taufik petugas di lapangan. Temen dia yang petugas di lapangan, ya. Oke. Jadi kasih separuh gitu aja sih kalau yang belum. Kemarin gimana? Dikasih semua? Kemarin ada yang dikasih separuh. Nah. Gitu. Karena kebetulan kalau kebun garapan saya itu di wilayah Garut. Garutnya. Ada garapan yang orang tua sama kakak. Nah itu beda. dia kasih adalah sekitar kurang lebih 60 butir. Ya, untuk sampel ya. Ya, untuk sampel petani saja. dia sekitar 2 baris lah. Dua Ya, baris. ya. Untuk 2 baris. Itu buat sampel mereka. Buat oke. pembandingan Pembanding, antara produk dari BISI Sama yang belumnya. Semua varietas 3 tadi ya, Pak ya? Semua varietas. Oke, berarti nanti tergantung pilih Ini yang betul. mana. Ya. Betul Pak Yadi. Jangan Maco bandingannya terong. Itu kalau di tempatnya Pak Yadi. Itu. Kalau Oke. Pak Johar kemarin ceritanya gimana kok bisa hanya Maco saja, atau memang karena untuk pembanding yang varietas yang bukan BISI, yang biasanya itu Ada, kan? memang yakin kan? Enggak ada, yang bukan BISI ada. Yang isinya yang lain ada. Yang peta sebelumnya kemarin itu ada. Oh, yang kemarin Pak Lazar cek itu? Iya, yang peta sebelumnya dia yang itu sudah. Berarti yakin bahwa Maco ini yang cocok ini kan? Nah iya, dia bilang tadi kalau Maco saya bahasa Jawanya gaduh itu, kalau bahasa bisa Indonesianya ya, bisa sampai. Kalau yang sebelumnya ketinggian tadi kan bilang gitu dia. Ya, ini mohon maaf, julukannya ada tambah satu lagi. Apa itu? Dengan ketinggian ini, Ah. selain bermutu, Ah. semampai. Semampai. Semeter tak sampai. petani alit. Petani Tapi kan Pak Kumica apa? Kolot. Apa bukan? Saya tadi apa tadi? Kalau ada milenial, apa? Kolotnya. Kolotnya. Enggak mau kalah dia balas. Cocok. Putar, ini bercanda loh ya. Tapi biar mengenal. Oke. Bagus. Mau kemana Pak Kumis? Ke tempatnya Pak Johar bermutu. Bermutu. Yang itu tuh semampai. Semampai. Terus Kalau ke Pak terus Nagrek, Pak Pak Nagrek. Yadi Bandar. Nah, Pak Yadi Bandar.
Oke. Makanya tadi kok bawa tas gini terus. Saya lihat tuh. Oh, Itu siap cek tak bayar. siap bayar, anu DP. Kalau Pak Johar bawanya tas ransel. Siapa Pak? Sampel. Sampel. Itu. Kan saya PHS. Apa? Petani khusus sampel. Oke. Tapi sambil bisi aja. Ya, oke. Oke, gitu ya Pak Yati, Pak Lasdar, kemudian Pak Johar. Tapi pesan saya satu, Pak Yadi sama Pak Johar bermutu. Zamannya zaman canggih. Nah, media sosial sudah digelar semua. Jangan lupa channel kita Bisi Sahabat Petani, baik itu di Instagram maupun di FB, Facebook maupun di TikTok. maupun di YouTube. Ya, tinggal arahkan saja petani-petaninya Pak Yadi sama Pak Johar bermutu. P3K. Pengen berhasil, apa kata Pak Kumis? Oke ya, Pak Kumis bilang maco. Oke. Sekali lagi terima kasih, jadi obrolannya sangat bermutu sekali. Menurut saya ini bisa menjadikan inspirasi petani jagung khususnya, terutama yang belum mengerti dan paham varietas baru dari PT Bisi yang sekarang ini. Dengan adanya tayangan ini mudah-mudahan bisa dilihat dan didengarkan, walaupun belum pernah merasakan tanam, minimal sudah punya gambaran kan Pak? Seperti Pak Yati sudah pernah tanam, Pak Johar, Pak Lasdar menerangkan banyak dari A sampai Z, sehingga sahabat Bisi terutama petani jagung ini kan punya gambar, oh maco begini, maskot begini, primadona, oh primadona itu berarti harus ini bisa disilase dan sebagainya. Dataran menengah ke tinggi itu diarahkan tadi ke maco. Nah, kalau lahan-lahan yang bagus, yang apa itu, yang semuanya tercukupi, oh mending maskot. Karena kita ngejar tonase juga gitu ya, kalau nggak salah seperti itu. Makanya itu untuk gambaran, kalau ditiru, dikerjakan dan berhasil, kita juga ibadah kan Pak. Nah, istilahnya ilmu kita ibadah. Sekali lagi terima kasih. Sebelum ditutup, saya pengen tahu Pak Lasdar, mohon bisa ada tips bagaimana sahabat Bisi di seluruh Indonesia ini yang bisa melihat dan mendengar kita itu tips khusus dari masing-masing varietas, baik maskot, maco, primadona, selain yang sudah disampaikan tadi, apa ada tips sehingga seperti Pak Yadi, Pak Johar, dan sahabat Bisi semua itu bisa menanam 3 varietas ini secara maksimal hasilnya. Silakan Pak Lasdar. Baik, Pak Kumis, Pak Yadi, Pak Johar, dan seluruh pemirsa sahabat Bisi, 3 varietas baru dari PT Bisi Internasional tentang jagung hibrida ini ada maskot, ada maco, ada primadona. Bagi petani jagung, pada khususnya petani jagung yang punya kebiasaan menanam di lahan marginal. Marginal itu yang kurang subur ya, gunung-gunung. Kalau di lahan-lahan yang tertentu tuh batu bertanah, ya toh, terus curah hujan tinggi, kemudian tanahnya tuh tak ada hujan dan sebagainya. Itu ada pilihan yang bagus, jaminan yang stabil, itu pakailah Bisi 235 maco. Secara kesimpulan gitu aja. Oke. Nah, kalau nanti hamparan tanaman jagung lebih banyak di musim-musim gadu ya. Musim gadu kalau di Jawa Tengah itu padi kedua kemudian jagung. Padi 1, padi 2 kemudian jagung, itu namanya musim jagung atau kemarau kedua. Ya, setelah itu, musim kemarau berarti. Harapannya petani bisa memilih yang namanya Bisi 234 maskot atau memilih Bisi 235 236 primadona. Oke. Kemudian dataran tinggi ya, 600 ke atas sampai 1000 sampai 900 pakailah maco. Menengah ke bawah pakailah maskot dan primadona. Biar tidak salah pilih ya. Nah, tentunya kiat-kiatnya adalah selalu komunikasi dengan petugas ya. Petugas Bisi ada di mana-mana Pak Kumis. Jaminan dari perusahaan, petugas di setiap kecamatan kita ada. Di setiap kios kita juga kenal semuanya. Jadi ada masalah jangan ribut-ribut ya, langsung selesaikan dengan petugas Bisi. Yang penting kalau menanam tanam Bisi, apa kata Pak Kumis. Itu aja sih Pak Kumis. Baik, terima kasih Pak Lasdar. Jadi sudah lengkap sudah dari awal ya Pak Johar, Pak Yadi. Terima kasih
sekali lagi Pak Lasdar juga atas kehadirannya, atas ngobrol-ngobrolnya, bincang-bincangnya. Harapan saya secara pribadi maupun sebagai petugas, harapan saya itu sekali lagi apa yang kita bicarakan ini bisa menginspirasi lah, tentunya memberikan manfaat yang positif terutama bagi petani jagung dimanapun berada. Jadi bisa meniru yang baik, diarahkan dari Pak Lasdar juga yang tepat sasaran, biar nggak bingung milih dan lain sebagainya, sehingga tidak orang Jawa bisa itu kapusan atau ketipu dengan merek yang salah penempatan, bukan tidak bagus, tapi karena salah penempatan sehingga hasilnya kurang maksimal. Mungkin bisa kita garis bawahi seperti itu. Sekali lagi terima kasih Pak Johar, Pak Yadi, Pak Lasdar. Semoga sehat selalu. Amin. Semakin sukses ya. Dari saya juga terima kasih sekali lagi. Sahabat BISI, demikian tadi obrolan kita, bincang-bincang kita dengan para narasumber, para tokoh, para senior, para ahli membahas seputar jagung hibrida super varietas baru yang dirilis oleh PT BISI Internasional Tbk dengan logo cap kapal terbang ada 3 varietas. Mudah-mudahan obrolan kita tadi, bincang-bincang kita tadi bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi sahabat BISI dimanapun berada. Terima kasih telah menyaksikan podcast ini. Nantikan episode berikutnya tentunya dengan bahasan yang lebih menarik dan lebih bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, kasih like dan juga komennya, dan nyalakan loncengnya agar sahabat BISI tidak ketinggalan podcast kesayangan kita ini. Ikuti juga semua akun sosial media kami, baik di FB, IG maupun TikTok dengan nama BISI Sahabat Petani. Ingat Pak Kumis, ingat BISI. Ingat BISI, ingat Pak Kumis. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.